誰だわ。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai sedikit preview cerita singkat untuk chapter yang berikutnya, yaitu chapter yang ke-311. Sekaligus breakdown dari detail-detail kecil yang sebelumnya mungkin saja sudah sempat kita lewatkan dari chapter terbarunya kemarin. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Seperti biasanya cuy, mari kita mulai dulu dari potongan preview cerita singkat untuk chapter yang ke-311. Di mana chapter terbaru ini sendiri, bocorannya mungkin baru akan keluar pada hari Senin besok. Judul dari chapter 311 adalah Set B, atau bisa juga disebut sebagai Tim B. Lalu setelah judul itu, editor dari manga Blue Lock pun kini kembali memberikan komentar terbarunya untuk chapter yang akan keluar nanti. Yaitu, turnamen Piala Dunia akan segera dimulai dalam hitungan jam. Lalu pada detik-detik terakhir, muncul satu orang baru yang berhasil melakukan awakening atau memunculkan egonya. Karena orang itu mampu meluapkan emosinya sebelum pertandingan dari turnamen Piala Dunia dimulai. Atau di dalam kalimat bahasa Inggris aslinya, maka bunyinya adalah seperti ini. Yaitu, that man burst in unexpected power during the final training camp. Artinya, pemain itu mampu mengeluarkan kekuatan yang sama sekali tidak mereka sangka pada sesi terakhir dalam latihan menuju Piala Dunia. Jadi intinya sama aja. Pokoknya, ada satu orang pemain yang mampu mengeluarkan kekuatan barunya tepat sebelum proses latihan mereka selesai. Nah, pertanyaannya cuy, apakah ada kaitannya antara judul dari chapter 311 itu dengan kata-kata dari seorang editor? Mengingat jika kita gabungkan dan juga kita simpulkan keduanya, maka muncullah asumsi sebagai berikut. Oh iya, ini bukan cerita asli ya, alias cuma omong-omong doang. Jadi jika kalian punya pendapat sendiri, jangan ragu untuk sampaikan di dalam kolom komentar untuk bisa diskusi bareng-bareng sambil nunggu chapter terbarunya keluar pada hari Senin. Pertama, menurut kami, jika judul dan juga kata-kata dari editor di atas berkaitan, yaitu Side B alias Tim B dan juga ada pemain yang mampu menunjukkan kekuatannya secara mendadak, maka yang kami takutkan, sekaligus yang tidak kami harapkan, isi dari chapter 311 nanti adalah tentang Seishiro Nagi lagi. Karena seperti yang kita tahu cuy, isi dari chapter 310 kemarin sebenarnya masih belum selesai. Mengingat pada halaman yang terakhirnya, Nagi pun cuma bilang seperti ini kepada Igaguri. Bahwa dia cuma berterima kasih kepada si botak karena Igaguri telah menyadarkan Nagi. Serta Nagi pun juga bilang kepada Igaguri bahwa dia sekarang sudah bersemangat lagi, jadi Nagi tidak akan menyerah. Dengan begitu, muncullah sebuah pendapat. Gimana kalau pada chapter 311 besok, orang yang tiba-tiba bisa jadi kuat itu, atau orang yang bisa menunjukkan kekuatan di luar nalar, dia adalah Seishiro Nagi. Nah, karena Nagi selama ini cuma main game tanpa melakukan latihan sama sekali, maka cukup masuk akal banget kalau editor sampai bilang kepada kita bahwa Nagi bisa menunjukkan kekuatan barunya itu, walaupun dia cuma modal dengar ceramah doang. Pokoknya tipikal shonen banget cuy, dimana MC-nya cuma butuh kekuatan semangat doang buat bisa jadi tambah kuat. Kemungkinan keduanya, bisa aja orang itu adalah orang ketiga alias orang misterius dari tim 3 Buratsuta. Entah siapapun itu, mungkin bisa aja Kira, Messi Aomori, Kwon, Yemon, atau siapapun itu, pokoknya dia adalah orang baru dari tim 3 Buratsuta. Karena faktanya, turnamen Piala Dunia U20 tinggal sisa hitungan jam doang. Jadi menurut kami, sekarang adalah waktu yang tepat untuk dapat bisa menggabungkan proses latihan dari tim utama dan juga dari tim Buratsuta. Mengingat, jika kedua tim ini tidak latihan bersama, walaupun cuma satu kali sebelum turnamen Piala Dunia nantinya dimulai, maka gimana caranya bagi Jinpachi Ego buat bisa bikin strategi dari dua tim yang berbeda? Intinya cuy, menurut kami, sekarang adalah waktu yang tepat untuk dapat ngenalin kepada kita siapa aja isi sebenarnya dari anggota tim 3 Buratsuta. Karena jika bukan sekarang, maka pertandingan antara Jepang melawan Nigeria malah akan dimulai lebih dulu tanpa kita bisa melihat siapa saja anggota dari tim 3 itu. Lalu kemungkinan yang ketiganya, gimana jika pada akhirnya orang yang dimaksud itu dia bukanlah anggota dari tim Buratsuta, tapi dia adalah orang dari tim Jepang U20 itu sendiri. Tapi kalau begitu, ceritanya bakalan mudah banget ditebak. Karena faktanya, kita semua sudah tahu siapa sajakah pemain hebat dari tim utama Jepang. Jadi pilihannya gampang banget, pasti di antara para striker kemarin, yaitu Isagi, Itoshirin, King Baro, Ryusei Shido, Kurigami, atau bisa juga Mikagereo.
Pokoknya 10 besar dari ranking utama para pemain Blue Lock. Kalau begitu ceritanya jadi kurang seru cuy, karena perkembangan kekuatan mereka lebih menarik jika dimunculkan tepat di dalam pertandingan saja, bukan ketika latihan. Kemudian kita masuk ke dalam kemungkinan yang keempat, sekaligus yang paling terakhir. Kali ini gampang banget jelasinnya. Gimana kalau yang dimaksud dari tim B itu ternyata cuma tim cadangan doang, bukan tim 3 dari Bu Ratsuta? Gampangnya, kita lihat aja timnas Indonesia kemarin. Di mana sebelum pertandingan terakhir mereka melawan China, Patrick Kluivert pun sempat memecah tim Indonesia menjadi 2 tim besar, yaitu tim A dan juga tim B. Di mana di dalam praktiknya, tepat ketika mereka semua sedang latihan, maka kedua tim itu pun dipaksa oleh Patrick Kluivert untuk dapat bertanding satu sama lain, demi dapat menentukan siapakah 11 orang pemain terbaik yang akan dipilih untuk pertandingan pertama mereka. Nah, bisa aja kan konsep sederhana seperti itu justru malah dipakai di dalam Blue Lock. Yaitu cerita dari chapter 311 nanti malah cuma menceritakan tentang pemain cadangan doang atau tim kedua dari Blue Lock aja, bukan tim 3 dari Bu Ratsuta. Ya, apapun itu bentuknya, yang penting cerita tentang Nagi semoga bisa cepat selesai. Supaya pertandingan pertama dari tim Jepang melawan tim Nigeria nantinya akan bisa segera dimulai. Kapan lagi kan cuy, lihat Osimhen main di dalam cerita dari manga Blue Lock. Nah, sesi pertamanya sudah selesai. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam sesi omon-omon yang kedua, yaitu breakdown dari detail-detail kecil. Untuk pembahasan berikutnya, kami sudah sempat bahas di live TikTok kami kemarin. Jadi, nggak perlu pakai narasi, kita langsung masuk aja ke dalam format pertanyaannya. Pertanyaan pertama, Bang, apakah benar Igaguri adalah anggota dari tim 3? Jawabannya bukan. Karena pada chapter 310 kemarin, Igaguri sendiri sudah sempat bilang kepada kita bahwa Bu Ratsuta tidak datang menemui si botak. Bahkan, kalaupun Bu Ratsuta datang untuk dapat menemui si botak, maka Igaguri pun tanpa ragu pasti akan langsung menerimanya. Tidak seperti Nagi yang menolak dan juga ngangong-ngangong doang saat pertama kali ditawarin. Itulah yang menjadikan alasan kenapa si botak kemarin marah kepada Nagi, bahkan sampai narik baju Nagi dan juga hampir ngajak Nagi bertarung. Lalu pertanyaan yang kedua, Bang, kenapa Nagi dianggap sebagai pengkhianat? Nah, untuk pertanyaan ini, jawabannya juga sudah ada di dalam chapter 310 kemarin. Simpelnya begini, ego dari para striker adalah untuk dapat bisa menjadi pemain terbaik di dunia. Jadi, tidak peduli apapun masalah yang mereka hadapi di dalam lapangan, maka prioritas dari striker adalah untuk bisa mencetak gol dengan menggunakan caranya. Setidaknya, itulah ego dasar dari para striker di dalam Blue Lock sebelum mereka melakukan awakening ataupun sebelum mereka melakukan evolusi. Hal seperti itulah yang terjadi juga kepada Isagi dan juga kepada Kaisar. Contohnya begini, ego awal dari Kaisar dan juga Isagi hanyalah untuk bisa mencetak gol doang. Tapi ketika mereka bermain, mereka pun akhirnya baru sadar bahwa gol doang tidak akan ada gunanya jika mereka tidak bisa menang. Oleh karena itu, mereka pun akhirnya bisa melakukan awakening setelah menemukan ego baru. Di satu sisi, ego baru dari Kaisar adalah untuk bisa menang dengan menggunakan segala cara, termasuk dengan memanfaatkan ego dari para musuhnya, yaitu dari para pemain Jepang. Gara-gara sudah mendapatkan awakening, Kaisar pun bisa membuat teman-teman dari Isagi jadi mau mengoper bola kepadanya, contohnya adalah Kyorajin. Hingga pada akhirnya, Kaisar pun mampu mencetak gol dengan menggunakan kekuatannya. Begitu pula dengan Isagi Oichi, di mana ego dari Isagi mampu berevolusi juga setelah dia melakukan awakening. Isagi sadar cuy, gol doang tidak cukup kalau mereka tidak bisa menang. Hingga pada akhirnya, Kaisar pun rela melakukan perjanjian dengan iblis atau melakukan kerjasama dengan Kaisar. Dengan cara seperti itu, Isagi pun jadi bisa memanfaatkan kekuatan dari para pemain hebat dan juga pemain yang lebih kuat daripada dirinya untuk dapat bisa menipu para pemain lawan. Ditambah, Isagi pun juga tidak ragu untuk dapat menjadikan dirinya sebagai umpan. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Isagi bisa mengalahkan Itoshirin dalam pertarungan duel 1 lawan 1 dan juga akhirnya bisa mencetak gol. Intinya, Kaisar dan juga Isagi sama-sama memutuskan untuk bisa bekerja sama, tapi tujuan mereka masih sama seperti awal, yaitu untuk bisa mencetak gol dengan menggunakan caranya masing-masing. Sedangkan Nagi berbeda jauh cuy. Dia memutuskan kerjasama dengan Mikagereo, tapi tanpa ada harapan sama sekali, alias tanpa ada rencana sama sekali. Gampangnya begini, Nagi cuma ngoper bola doang ke Mikagereo, tapi dia nggak tahu habis itu mau ngapain lagi.
Tentu aja hal itu sangat berbeda dengan Kaiser dan juga Isagi Ochi. Mereka berdua ngoper ke temannya, tapi mereka tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya supaya bola itu bisa dioper lagi kepada mereka dan juga supaya mereka bisa mencetak gol. Itulah yang menyebabkan Nagi dianggap sebagai pengkhianat. Karena sebagai seorang striker, dia cuma bisa percaya dan mengandalkan kemampuan dari orang lain. Padahal seharusnya tugas untuk bisa mencetak gol ada pada dirinya. Bahkan di dalam dialognya, Nagi pun sempat berkata kepada kita bahwa dia rela tidak menjadi striker lagi, tapi dia sekarang cuma mau menjadi asis. Alias, pada detik-detik terakhir, niat mencetak gol dari Nagi sudah hilang karena dia cuma mau mengoper doang. Nah, mengingat Nagi saat ini sudah dicap sebagai pengkhianat, maka tidak heran jika pada chapter 311 hari Senin nanti, Nagi akan datang menuju ke tempat dari Buratsuta. Serta dia pun pada akhirnya akan setuju untuk dapat bisa bergabung lagi ke dalam tim 3 dari Buratsuta. Begitulah pembahasan cerita sekaligus analisa panjang pada minggu ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.